Shalom saudara-saudari, dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu dari channel ini. Dan saya sangat bersukacita membagikan renungan kebenaran firman Tuhan yang selalu berdasarkan tentang Alkitab atau firman-Nya. Dan ini bukan perkataan saya tentunya, tetapi ini adalah perkataan Tuhan yang diilhamkan oleh para penulis atau para tokoh di Alkitab. Dan saya sangat diberkati juga ada satu lagu atau worship tentang Tuhan selalu menolongku. Lagunya demikian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, lagu ini sangat memberkati kita. Ya, saya bukanlah penyanyi dan suara saya sangat pas-pasan, mohon dimaklumi. Tetapi kalimat atau setiap lirik lagu ini itu sangat memberkati hidup kita, sangat menyentuh hati kita. Orang-orang yang percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Langit bumi bisa bergoncang, keadaan kita bisa bergoncang. Jadi saudara, jika mencintai yang tak harus kita miliki, maka cintailah Dia, cintailah Tuhan. Apa yang kita miliki lebih dari apa yang tidak dapat kita miliki. Tema saya tentang hal ini, yaitu cintailah Tuhan yang kita miliki, sebab rambut di kepalamu dapat dihitung semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak dibatasi dengan apapun. Keadaan boleh berubah. Keadaan bisa saja menekan hidup kami. Bahkan orang-orang sangat terbatas menolong diri kami.
Tapi Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar nama Tuhan saja dimuliakan. Dan kami yang mendengarkan channel ini selalu diberkati Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhanlah jaminan kami. Rambut di kepala kami saja bisa Tuhan hitung. Apalagi hidup kami manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, dengan Tuhan. Betapa mulia dan berharganya hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu masih ada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan saya akan bacakan di ayat yang sebelumnya. Yaitu di ayat yang ke-5, 6. Saya akan bacakan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia, takutilah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Puji Tuhan. Saudara, perikop Alkitab yang kita baca mengenai pengajaran terhadap murid-muridnya. Atau khusus bagi murid-muridnya. Karena pada saat itu ada beberapa orang Farisi, ahli Taurat yang menentang Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda, yang sangat bertolak dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata terhadap murid-muridnya, jangan takut terhadap mereka yang bisa membunuh hanya tubuh, membunuh seluruh kehidupan manusia. Tapi takutlah akan Dia yang dapat melempar engkau ke api neraka. Hal ini menunjukkan bukan kitanya menjadi orang yang sok jago atau sok berani, tidak. Tetapi kita punya prinsip, yaitu di dalam keyakinan kita. Tidak bisa diubah, tidak bisa terbawa arus, tidak bisa diombang-ambingkan. Maka dari itu kita harus berpegang pada prinsip firman. Jangan terbawa dengan pengajaran-pengajaran yang bertolak dengan iman saudara. Kita yakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, dikatakan di ayat 6. Bukankah 5 ekor burung dapat dibeli dengan 2 ekor duit? 2 duit maksud saya. Dan ketika dijual, Tuhan tidak melupakan. Artinya sekalipun engkau terjual, terbuang, teraniaya, Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Betapa luar biasanya Tuhan kita maha kuasa. Manusia bisa menghina kita, manusia bisa melupakan kita.
Tetapi Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Makanya di ayat 7 dikatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Manusia identik dengan ketakutan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Keberadaan manusia sudah rusak karena dosa. Tetapi Tuhan memperbaiki. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Maka itu jangan takut. Kalau saudara saat ini sedang mengalami ketakutan yang besar, berkatalah dengan iman saudara. Dalam doa saudara, lepaskan aku dari segala ketakutanku. Apa yang kuhadapi di depan, bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Ada keajaiban ilahi. Ada mujizat Tuhan terjadi tanpa batas. Amin. Berarti kita diberikan hati kita untuk tetap tenang menghadapi hidup ini dan jangan takut. Dikatakan lagi bahwa karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit bisa dijual. Manusia pun bisa dijual karena keadaan, tekanan. Tetapi ingat, Tuhan tidak melupakan kita yang serius, yang sungguh-sungguh, apalagi berani bayar harga untuk Tuhan. Sesuatu yang sukses, yang berhasil, tidak instan, tetapi berani bayar harga untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia, atau Yesus Kristus, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, dia adalah Tuhan. Saudara, semua para makhluk, malaikat yang ada di sorga, akan bersorak-sorak atas saudara yang punya prinsip iman, prinsip kebenaran, dasar kebenaran yaitu firman-Nya. Kita bertumbuh di dalam setiap proses. Ingat, rambut di kepala saudara dapat dihitung. Saudara pernah bayangkan, saya masih bahas tentang rambut. Alkitab tadi berkata rambut di kepalamu dapat dihitung semuanya. Jadi kita ini terbuat dari debu tanah. Seperti tanah, ada benih atau biji yang ada di dalam tanah yang subur. Dan biji itu lama-lama berakar, bertumbuh, dan menjadi sebuah tanaman atau pohon yang indah. Saudara pernah bayangkan kepala kita yang memang manusia ini terbuat dari tanah, tetapi di dalam kepala kita adalah otak yang miliaran jumlahnya, sel-sel atau syaraf-syaraf yang terbentuk di dalam otak, di dalam kepala kita, tempurung. Tetapi bisa menjadikan rambut kita yang tumbuh. Saya berapa kali rambut saya sudah saya cukur. 2 minggu sekali rambut saya sudah cepat gondrong, cepat panjang. Karena rambut saya begitu tebal. Jadi sedikit tumbuh, dalam 2 minggu kelihatannya banyak. Jadi harus dirapikan lagi. Artinya bahwa rambut saya yang saya tidak pikirkan, yang saya tidak pusingkan, itu tumbuh dengan sendirinya di otak atau di kepala saya. Bagaimana cara kerja rambut ini bisa tumbuh di miliaran sel, syaraf-syaraf yang terbentuk? Bagaimana mungkin kalau bukan kuasa Tuhan? Kalau bukan Tuhan sendiri yang menumbuhkan semua ini.
Jadi saudara jangan minder, saudara yang mengalami sakit atau karena penyakit. Saya berdoa kalau saudara yang kena kanker, Tuhan pulihkan. Rambut saudara juga Tuhan berikan tumbuh kembali, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang kena kemo, Tuhan berkati sehingga saudara punya rambut lagi. Yang kan rambut adalah mahkota, karena indahnya kita diberikan rambut sehingga kita bisa punya penampilan. Nah saudara, Alkitab jelas berkata bahwa rambut di kepala kita dapat terhitung jumlahnya. Tidak dilupakan Allah. Artinya bahwa hal kecil Tuhan tidak abaikan. Hal kecil Tuhan tidak biarkan kita. Oh, luar biasa saudara. Tuhan itu luar biasa. Hal sederhana Tuhan bisa bantu kita. Hal yang sulit bagi kita, Tuhan bisa nyatakan, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Asalkan kita tetap meresponi apa yang Tuhan mau. Kesetiaan kita, kesungguhan kita, kita terus mengandalkan Tuhan, kita tidak menyerah, kita tetap punya iman, kita tetap melangkah dengan perkataan firman Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata atas saya dan saudara. Marilah, jangan ragu dengan kuasa Tuhan. Memang keadaan kita belum berubah, kondisi kita tidak berubah, atau sulit berubah, sulit mengalami pemulihan. Tetapi bayangkan, rambut saja Tuhan pelihara. Tuhan izinkan kalau rambut itu jatuh. Hal kecil Tuhan tidak remehkan. Hal kecil Tuhan tidak abaikan. Hal besar Tuhan sanggup lakukan. Perkara yang ajaib. Jangan takut terhadap apapun. Tapi tetaplah hidup rendah hati. Mengasihi sesama. Mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Firman Tuhan ini sungguh kuat. Supaya kita selalu sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Takutlah akan Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas hidup saudara. Dan sampai akhir hidup saudara. Bahkan anak cucu saudara selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi di ayat 8, jangan malu terhadap nama Tuhan Yesus. Jangan takut. Jadilah saksi. Nanti Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan malu kalau engkau adalah anak Tuhan. Lakukan kasih. Jadilah saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, barang siapa malu, tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Artinya kita di neraka, dibuang, tidak diterima. Lebih baik kita yang masih hidup, jangan malu, jangan takut. Karena di dalam diri saudara ada Roh Allah. Baru-baru ini saya bersaksi kepada orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Saya tidak bilang tidak harus pindah agama. Tapi biarlah engkau sendiri mengalami Tuhan. Kalau Tuhan ada di hidupmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita adalah kita alat kemuliaan Tuhan. Bukan harus selalu harus jadi pendeta. Tidak demikian. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah alat kemuliaan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Siap menjadi saksi dimanapun Anda berada. Jangan malu.
Jangan sangkal Tuhan. Hidup saudara adalah suratan Tuhan, suratan Kristus yang memberikan terang bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ragu akan keyakinannya, yang ragu akan pengharapannya. Dalam Yesus selalu ada pengharapan. Jangan sangkal Tuhan. Ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Seakan-akan Tuhan mentolerir orang yang menghina salib, orang yang menghina Yesus Kristus. Tuhan masih belas kasihan. Tapi orang yang sudah ada di dalam Tuhan, orang yang sudah mengecap karunia Roh Kudus, Roh Allah, sehingga dia dikuasai dengan daging, dengan dosa, kembali lagi ke jalan yang salah, maka dikatakan dia tidak diampuni, tidak diterima oleh sorga. Betapa sangat mengerikan. Kita harus menjaga hidup kita untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan lewat doa, memuji, menyembah Tuhan, melakukan firman-Nya, mengandalkan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi sungguh-sungguh kita mengandalkan Dia. Selalu nama Dia yang dimuliakan. Selalu dekat, melekat dengan Dia lewat penyembahanmu, lewat doamu. Karena di ayat 10 ini dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat, sekali lagi menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tidak diterima di kekekalan, dibuang di api neraka. Jangan sangka Roh Kudus, jangan murtad, jangan jauh dari Dia. Ayat 11, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Amin. Tuhan tekankan kepada kita tetap jadi saksi Tuhan. Tetap jadi terang. Ingat, rambut di kepala saudara Tuhan tahu. Tuhan izinkan jatuh. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan jatuh. Tapi kalau Tuhan izinkan jatuh, berarti segala sesuatu ada maksud Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Asalkan responi dengan benar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi takut. Jadilah kasih Tuhan. Kita bukan membela agama. Kita bukan membela Tuhan. Karena Tuhan itu tidak perlu dibela. Langit bumi bergoncang karena kuasanya. Segala yang bernapas memuji Dia. Semua ciptaannya tunduk kepada nama Tuhan. Berarti kita bukan bela Tuhan, melainkan kita jadi berkat, jadi saksi, jadi terang, suratan Kristus. Karena kita telah menerima satu-satunya Allah yang Esa di dalam diri Tuhan Yesus atau pribadi Tuhan Yesus. Ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sekalipun engkau mungkin dipenjara karena engkau menyatakan kebenaran, jangan takut. Bukan berarti kita diajar sembrono, tidak. Tetapi kita punya prinsip firman. Jangan takut. Segala jerih payahmu, segala apa yang kamu alami, Tuhan tidak melupakanmu. Tuhan pasti membelamu dengan kuasanya, dengan caranya. Bagian kita tetap jadi saksi Tuhan. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tetapi tetap andalkan Roh Allah, Roh Kudus, dan selalu baca firman,
supaya menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi cintailah Dia, cintailah apa yang kita miliki, bukan harta, bukan tata, bukan kedudukan. Tetapi yang saya maksud adalah cintailah Tuhan, itu yang kita miliki. Jangan murtad, jangan kecewa, jangan jauh. Kalau engkau sudah jauh, balik kembali. Minta kuasa Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Pasti ada pemulihan. Sabar dalam proses Tuhan. Cintailah apa yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus, Bapa, artinya begitu dekat dengan kita. Daripada apa yang tidak dapat kita miliki. Banyak orang di dunia ini mengejar hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak dapat dimiliki, terus dikejar dengan cara apapun. Bukan berarti engkau kaya salah, atau engkau punya banyak uang engkau salah. Bukan itu. Tetapi banyak orang gara-gara hal-hal yang dikejar-kejar, yang tidak memberikan jaminan kepastian dalam hidup, keyakinan dalam hidup, keselamatan dalam hidup, itu yang terus dikejar-kejar oleh manusia. Tidak sadar bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak ada yang tahu kehidupan manusia. Tetapi kita yang sudah diterangi firman Tuhan, ingat janji Tuhan. Rambut di kepala kita terhitung semuanya. Tuhan tidak akan lupakan saudara. Bahkan anak cucunya pasti diberkati. Pasti. Jangan takut. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Dengan ketulusan, kecintaan. Bukan karena ritual agama. Bukan karena menjalankan kekristenan. Tapi tanpa iman, tanpa cinta, semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cintailah Dia, cintailah Tuhan, sampai engkau dipanggilnya. Itu saja firman Tuhan. Saya yakin percaya, saudara pasti mengalami berkat firman Tuhan. Tangkaplah pesan-pesan firman Tuhan. Karena inilah kebenaran, bukan diri saya. Saya manusia biasa. Saya juga tetap belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tidak sempurna, hanya Dia yang sempurna. Mari datang, mendekat kepada Dia, jadi saksi bagi nama Tuhan. Karena Tuhan pasti memelihara kita, dan Dia tidak akan melupakan kita. Cintailah Tuhan lebih dari apa yang tidak dapat kita miliki. Jangan hanya fokus di dunia ini saja, fokuslah dalam kekekalan. Jadi berkat, jadi terang, dan jadilah suratan Kristus. Saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajari kami, mampukan kami. Roh Kudus, Engkau Roh Allah yang sanggup menolong kami. Sehingga kami berani bersaksi. Kami tidak malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Bagian kami adalah menabur kasih. Mengasihi orang lain dengan firman. Mencintai orang lain sesuai dengan firman. Karena kami rindu banyak orang mengalami kasih Yesus, mengalami kuasa Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang mendengarkan channel ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jika saudara diberkati, jangan lupa klik atau pencet tombol like-nya, komen di kolom komentar yang tersedia.
apa yang saudara alami atau saudara sedang gumuli, silakan komen. Jangan lupa juga subscribe dan share ke banyak orang melalui sosial media di HP saudara, supaya banyak orang mengalami kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.